Salam buat apa? Udah. Ada. Ini apa anjir? Dadah. Oke, udah. Jujur aku lupa gara-gara kejeda. Hidup mahasiswa. 1, 2, 3, 4. Bisa dimajuin nggak bangkunya? Boleh. Begini. Ke sini. Oke, mana? Halo Kak. Halo semuanya, kenalin, aku Lala dari GFM Angkatan 56 di BEM FMIPA dari Adkesma. Oke, jadi Adkesma di sini kepanjangannya Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, di mana fungsinya itu untuk pelayanan advokasi untuk kesejahteraan mahasiswa di FMIPA. Nah, prokernya itu ada 6, yaitu ada Kotimpa, PPIA, RSM, Klinik AGE, Gembira, dan Peduli UKT. Oke, jadi di Adkesma itu benar-benar dari awal kepilih jadi Adkesma sampai akhir benar-benar nggak ada liburnya sama sekali kalau dibilang, karena seperti fungsinya yang pertama tadi yaitu pelayanan. Nah, suka dukanya itu, sukanya kita bisa ngebantu teman-teman FMIPA yang membutuhkan untuk kesejahteraannya baik dari secara fisik maupun mental, terus juga baik akademik maupun finansial. Terus dukanya ya kita bisa merasakan kesedihan dari teman-teman FMIPA yang bisa membutuhkan gitu, jadi lebih berasa ngerasain apa yang dirasain sama KM FMIPA gitu. Selama kepengurusan di BEM FMIPA Kabinet Romansi ini tentunya beda banget sama kepengurusan sebelumnya yang full online. Kalau sekarang kan setengah online setengah offline, jadi lebih berasa aja gitu BEM-nya, karena ngerasain turun langsung, ngerjalanin proker-proker secara langsung, jadi mungkin lebih berasa kerjanya aja. Oke, mungkin untuk kedepannya Adkesma bisa dipelajari lagi dari evaluasi program kerja yang sebelumnya. Misalnya kalau ada yang kurang bisa ditambah, yang udah bagus bisa diperbagus lagi, dan juga bisa lebih membantu KM FMIPA yang membutuhkan. Oke, udah, makasih banyak Kak. Salam. Salam buat apa? Udah. Aduh. Oh, jerawat gue ya, jerawat gue merah banget ya di situ ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Sinta Asifana Ena Salsabila dari Aktuari Angkatan 57 di BEM FMIPA sebagai staf Departemen Adkesma. Kesan-pesannya jadi kita kayak belajar banyak hal gitu dari aku pribadi. Terus juga karena pertama itu online, terus berubah jadi offline, kayak lebih berasa aja punya teman-teman yang bisa emang diajak kerjasama secara langsung, koordinasinya juga lebih gampang. Iya, sebenarnya jawabannya udah bener, kayak belajar banyak hal dari proker-prokernya, apalagi udah berkesempatan melaksanakan klinik AGE secara offline, itu kayak pengalaman yang sangat-sangat berharga banget. Terus juga pesan buat Adkesma kedepannya juga semoga bisa semakin baik lagi kinerjanya buat membantu KM FMIPA yang membutuhkan. Udah. Makasih. Ya. Ini paling singkat, ini paling singkat. Apa 5 menit? Bingung. Ada. Nggak apa-apa. Ini apa anjir? Ayo. Aduh, ulang. Jelek banget.
kabelnya. Oke. Lanjut. Oke, udah siap nih. Aduh, Tanya ya. panas banget nih. Oke, nama aku Fajar Bagaskara dari Biologi 57 di BEM sebagai Ketua Departemen Sosial dan Lingkungan. Waduh, tupoksi dari Sosling sendiri gitu, ya tentunya berorientasi kepada isu-isu pengabdian dan juga isu lingkungan yang ada di sekitar kita gitu, dan juga tentunya sebagai pengimplementasian dari beberapa perguruan tinggi terkait pengabdian masyarakat gitu. Terus untuk program kerja apa saja yang ada di Sosling, mungkin lebih ke subproker kali ya. Itu ada 5. Pertama ada terang masyarakat atau tema, itu pengabdian dari Sosling sendiri. Terus juga ada kemah konservasi, itu kita kemah dengan mencintai alam gitu. Terus ketiga ada Share Nutrition dan donor darahnya gitu, itu membagikan makanan dan juga membantu PMI untuk mengumpulkan kantong darah. Terus yang keempat ada G-Mention, di mana kita mencerdaskan KMF MIPA dan juga seluruh orang-orang yang melihat nanti konten di Instagram kita untuk bersama-sama mencintai lingkungan yang ada saat ini gitu. Terus yang terakhir ada Banana atau bantuan korban bencana alam, seperti itu. Oke, sama satu kepengurusan mulai dari awal aku dapat jabatan, dapat amanah di pundak ini gitu. Bingung mencari sekretaris, bendahara dan juga staff-staffnya gitu, karena banyak dari mereka tentunya yang berpotensi banyak, cuman yang sreg dengan kepribadian dan juga cara kerjanya saya sendiri ya segini yang sekarang gitu. Dan ya dari sekian banyak tadi tentunya sangat sulit untuk memutuskan gitu, karena penuh pertimbangan dan juga penuh pertimbangan dan juga penuh kecemasan untuk memilih hal tersebut gitu. Terus untuk setelah pemilihan itu kita menyusun program kerja, kita merancang seluruh aktivitas dan juga rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Setelah itu kita sering main, sering keluar, sering nongkrong bareng gitu. Itu yang membuat kita menjadi lebih dekat daripada sebelumnya gitu. Dan mungkin di Sosling sendiri gitu, mungkin debir lain ataupun orang-orang di sekitar kita bisa melihat lah Sosling kayak gimana sekarang gitu. Itu yang aku rasain dan juga yang aku dapatkan selama di Sosling ini gitu. Untuk suka dan dukanya ya mungkin banyak lah, kita banyak sedihnya, banyak capeknya, banyak kegiatan di luar yang bikin kita lelah, bahkan kita bisa saja melupakan tugas-tugas kuliah kita karena saking capeknya di Sosling itu sendiri, seperti itu. Oke, kesan dan pesan selama di BEM. Untuk kesannya sendiri tentunya sangat menyenangkan dan ya menyenangkan dalam tanda kutip, artiannya banyak hal-hal baru yang kita dapatkan gitu. Nggak cuman teman, nggak cuman partner kerja, tapi juga sikap-sikap orang-orang lain terhadap kita. Sebuah interferensi baru bagi kita terkait gimana sih caranya kita menangani sebuah masalah baru yang baru kita hadapin. Terus juga bagaimana sih cara kita ngadepin orang lain yang bertolak belakang perbedaan dengan kita gitu. Terus juga di dalam BEM sendiri saya belajar bahwa nggak semua hal yang kita inginkan itu bisa dilakukan di dalamnya gitu, karena di dalam BEM karena sebuah organisasi, maka dari itu kita harus menyatukan pikiran, menyelaraskan seluruh pendapat dan juga menyatukan visi dan misi yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Ketua BEM FMIPA sendiri, seperti itu. Dan pesannya untuk BEM FMIPA, semoga di tahun-tahun berikutnya, di tahun-tahun selanjutnya, bahkan sampai nanti BEM masih ada, semoga nggak banyak masalah yang terlalu terjang oleh mereka gitu. Dan juga untuk Depbir Sosling sendiri nantinya semoga nggak banyak hal yang terjadi di dalamnya gitu. Dan ya fine-fine aja gitu. Oke, ini
sedikit singkat aja kali ya, karena ya pesan ini mungkin akan disampaikan ketika mereka udah menjabat lagi nanti gitu. Dan untuk para calon-calon kadep Sosling nantinya gitu yang akan menjabat nanti, siapapun itu dari manapun orangnya, saya berharap gitu kalian memiliki rasa peduli yang tinggi gitu, karena menurut saya pribadi pemimpin itu yang terpenting adalah pedulinya gitu, karena ketika pemimpin itu peduli terhadap anggotanya, terhadap orang-orang di sekitarnya, mau pemimpin itu belum bisa memimpin sama sekali, mau pemimpin itu belum bisa berpublic speaking sama sekali, ketika dia bisa peduli sama rekan-rekan kerjanya, itu udah satu poin plus yang bagus untuk dirinya, karena dengan kalian peduli, kalian bisa mengetahui bagaimana rekan-rekan kerja kalian, bagaimana sikap dan juga kebiasaan rekan-rekan kerja kalian nantinya, seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan. Oke, makasih Fajar. Dadah. Halo. Oke, halo semuanya, nama aku Indah Noviana dari Biologi Angkatan 57 dan aku di BEM FMIPA ini sebagai staf Departemen Sosial dan juga Lingkungan. Kesan pesan tentunya banyak banget ya. Yang pertama itu kayak dapat ilmu-ilmu yang baru, terus juga dapat kenalan-kenalan baru, ketemu sama orang-orang yang keren dan juga hebat, dan juga kayak punya keluarga baru gitu. Terus juga punya pengalaman baru terkait melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Oke, tanggapannya aku setuju sih sama si Fajar, apa yang Fajar bilang, kayak Sosling punya banyak banget waktu buat main bareng-bareng di luar kegiatan kerja, terus juga kayak Sosling selalu bikin konten di setiap event atau setiap kita main, terus juga dukanya bener kayak apa yang Fajar bilang juga, kita perlu kerja lebih keras karena proker yang kita jalanin itu full offline dan butuh persiapan yang benar-benar matang. Oke, makasih Indah. Oke, dadah. Halo. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Renza Fajriansyah, biasa dipanggil Renza, dari Departemen Biokimia Angkatan 57 di BEM FMIPA sebagai staf Departemen Sosial dan Lingkungan. Oke, kesannya untuk di BEM yang pertama itu pasti capek tapi seru. Kenapa capek? Karena ya seperti kita tahu di BEM, khususnya di Sosling itu banyak banget sub proker yang harus dikerjain dan itu lumayan menguras energi. Tapi di satu sisi juga seru karena di sini aku nggak sendirian, aku bareng teman-teman aku di Sosling yang pastinya mereka juga seru-seru, dan di setiap proker ini menjadi momen buat aku gitu sama mereka, momen yang menjadi momen yang berharga itu di BEM gitu. Dan untuk pesannya semoga Sosling tahun depan lebih baik, bisa lebih baik daripada Sosling tahun ini, segitu aja. Oke, jujur aku lupa. Lu jawab apa, Fajar? Ya mana sih? Apa sih, Jar? Jujur aku lupa. Ayo, serius ya, mana? Oke, terkait jawaban Fajar, ya bener banget sih sama yang dibilang Fajar. Gimana sih? Apa sih, Jar? Tadi pertanyaannya apa aja? Oh iya, kesan ya. Oke, ya bener banget sama yang dibilang Fajar. Sosling, di Sosling ini kita banyak banget hal yang didapetin sama kita semua. Kita juga Sosling ini merupakan departemen yang bisa dibilang mungkin bisa dilihat sama kalian juga ya. Sosling ini orang-orangnya benar-benar nyatu ya. Yang paling aku syukurin sih itu yang membuat aku nyaman kerja di Sosling itu karena aku bisa dapat lingkungan kerja yang benar-benar enak gitu buat aku, dan bisa dibilang kan Sosling itu merupakan bukan zona nyamannya aku ya, cuman karena aku bisa disupport sama mereka tuh, jadi aku bisa ngejalanin semuanya itu dengan baik gitu.
Terus juga terkait jawaban Fajar, apalagi ya? Aku lupa jujur. Aduh, skip. Oke, udah. Jujur aku lupa gara-gara kejeda. Iya kan, aku lupa jujur. Biasa aja. Biasa. Baca juga santai aja. Oke, hidup mahasiswa. Perkenalkan, gue Ahmad Ilhami, biasa dipanggil Ilham. Gue dari Biologi Angkatan 57. Terus di BEM gue sebagai Ketua Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FMIPA. Oke, jadi tupoksi dari Departemen Kasrat sendiri itu ada 3. Yang pertama ada 4. Pertama dia buat kajian, kemudian aksi, lalu propaganda, dan juga advokasi. Nah, di antara untuk menjalankan fungsi tersebut, ada beberapa proker yang dijalankan di Kasrat itu sendiri. Yang pertama, itu ada kegiatan Ngariungji. Kegiatan Ngariungji ini sebagai bentuk fungsi advokasi dari Kasrat, yang mana menjembatani aspirasi mahasiswa kepada pihak dekanat, bahkan juga ke pihak rektorat gitu, atas kerjasama dengan BMKM. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan Selasar. Selasar ini perkumpulan anak FMIPA, Ormawa FMIPA, untuk sama-sama bersilaturahmi dan juga berdiskusi permasalahannya apa. Nanti dirangkum permasalahannya dan disampaikan di kegiatan Ngariungji gitu, disampaikan kepada dekanat langsung. Lalu berikutnya ada kegiatan Bisains atau Bincang Sosial Politik Indonesia, di mana kita membahas isu-isu tertentu, kayak udah pernah terjalankan bahas tentang kekerasan seksual, terus krisis iklim, sama tentang buku tertentu gitu. Dan ini juga sebagai bentuk aksi kita, propaganda kita, dan juga bentuk kajian kita gitu. Jadi sebelum adanya kajian, kita harus mengadakan diskusi gitu untuk menambah referensi lebih luas lagi. Terus berikutnya ada kegiatan Galaksi atau G lagi beraksi. Nah, ini bentuknya memanfaatkan momentum hari besar, di mana hari besar tersebut diadakan challenge gitu, atau tantangan gitu untuk FMIPA menyuarakan suaranya dan juga beraksi di sana. Itu diadakan ketika momentum hari besar. Lalu berikutnya ada kegiatan Selasar, Bisains, Galaksi, apa lagi? Sama ada Panda News. Panda News ini kita memposting isu tertentu, ngasih pencerdasan, dan juga ya sebagai bentuk propaganda terkait isu yang kita mau angkat kayak gitu. Mungkin itu sih dari kegiatan di Kasrat. Suka duka tentu banyak banget ya, banyak keluh kesah yang selama ini dijalani. Lika-liku luka juga pasti ada. Ya, pokoknya sukanya ya gue bertemu dengan teman-teman yang berbeda-beda karakternya, dan gue sebagai kadep harus memahami mereka gitu satu persatu, karakter mereka seperti apa, dan ya agar gue nanti bisa menempatkan mereka ke posisi yang benar. Oh, dia potensinya ini, berarti gue letakkan di sini. Karena gue bagi beberapa divisi juga gitu di Departemen Kasrat. Sehingga untuk jauh lebih tahu karakter mereka, ya gue harus lebih dekat lagi sama mereka. Dan banyak banget hal yang gue dapetin dari mereka. Apalagi kalau Kasrat itu suka diskusi. Kalau misalkan saking asiknya diskusi itu bisa sampai pagi. Kayaknya pernah deh sampai subuh untuk ngobrol-ngobrol diskusi kayak gitu. Terus dukanya ya banyak banget, hal-hal yang kompleks, hal-hal yang rumit, hal-hal yang perlu menguras otak, apalagi permasalahan-permasalahan terkait
aturan-aturan hukum, undang-undang, perundang-undangan gitu kan. Kita mahasiswa pertanian juga harus berpikir keras gitu tentang hal tersebut. Lagi kita tidak boleh asal-asalan ngomongnya gitu. Dan ya kita harus tahu ilmunya, dan ya prosesnya agak rumit di sana. Kita harus terus menggali ilmu, terus belajar lebih banyak gitu. Terus juga ya ternyata anak-anak Kasrat itu punya banyak potensi gitu. Jadi walaupun dia di Kasrat, di pergerakan, mereka tidak sekaku itu gitu. Buktinya mereka ada yang pinter di media, ada sebagai konseptor di acara, beberapa acara dan lain-lainnya, dan makanya mereka punya potensi tertentu lah. Jadi kalau Kasrat itu dibilang terkesan kaku, justru enggak gitu. Malah mereka kemanapun, bidang manapun mereka masuk gitu. Kesan pesan selama di BEM, kesannya ya luar biasa banget, karena kita salah satu yang mengalami masa transisi yang awalnya online jadi offline. Itu capek banget, menguras tenaga, karena kita merancang kegiatan itu secara online, tapi mau nggak mau karena sudah transisi harus diubah gitu sistemnya, mekanisnya, yaitu secara offline. Dan merancang kegiatan online kan waktunya agak mepet-mepet ya. Pas lagi direalisasikan secara offline, wah capek banget itu karena berdekatan. Tapi ternyata offline sangat-sangat amat seru, bondingnya juga kerasa banget. Terus juga outputnya lebih kerasa juga, seru banget sih. Terus untuk pesannya, lanjutkanlah tonggak-tonggak perjuangan yang ada di BEM, terutama kita fokus 2 isu yang kita angkat tahun ini, yaitu kekerasan seksual dan juga krisis iklim. Dan walaupun sudah habis nanti periodenya, masalah ini juga masih belum kelar ya, masih panjang, jadi perlu ada pengawalan. Jadi terutama untuk Kasrat kedepannya bisa terus mengawal isu ini gitu, biar sama-sama bisa merasakan dampaknya ke masyarakat yang lebih luas. Itu sih. Pesan untuk Kadep selanjutnya ya. Pesannya adalah itu tadi, pertama, terus mengawal isu yang sudah diangkat sama BEM FMIPA di kekerasan seksual sama di krisis iklim, karena kekerasan seksual sampai saat ini dari kampus masih belum mengaplikasikan Permendikbudristek nomor 30. Itu bisa hal yang menjadi PR juga dan harus dikawal. Kedua, krisis iklim yang saat ini masalahnya terus berkepanjangan ya, karena tidak ada langkah nyata dari pemerintah untuk menangani krisis iklim. Mereka hanya banyak berbual, jadi perlu dikawal hal tersebut. Terus untuk mengefisiensikan kinerja di Kasrat itu sendiri harus dibagi-bagi gitu timnya, yang mana nanti ada yang fokus ke propaganda, ada yang fokus ke media, dan juga ada yang fokus ke isu gitu, biar ya sesuai porsinya kayak gitu. Jadi harus lebih mengenal rekannya gitu, biar tahu posisinya di mana. Sama yang terakhir, di Kasrat tahun ini juga punya relasi, punya koneksi antara FMIPA lainnya. Jadi punya aliansi Kasrat, itu bisa juga yang harus dipertahankan hubungannya, karena kita punya hubungan relasi dengan Kasrat FMIPA UI, UNESA, UNAN, UNHAS, dan itu harus diperkuat lah gitu relasi tersebut agar bisa terus berkolaborasi gitu sih. Oke, makasih Ilham. Serius. Nggak percaya. Berapa menit Ilham? Bingung 10 lah sih. 9, ini 3. Ada proker yang nggak kesebut gak sih? Oh iya anjir. Ya lu nanggepin aja itu.